Oke, jadi hari ini kita akan membahas vehicle routing problem. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas traveling salesman problem. Hari ini kompleksitasnya dinaikkan sedikit, ya. Kalau traveling salesman problem itu hanya satu sumber daya, harus mengunjungi semua titik atau berarti harus melayani semua titik dan hanya boleh sekali melayani semua titik. Kemudian kembali ke depot asal. Terkadang traveling salesman problem itu bisa dibuat versi multiple traveling salesman problem kalau ada batasan waktu di dalam mengunjungi semua titik, sehingga satu sumber daya tidak bisa melayani semua titik. Nah, selain batasan waktu, bisa juga ada batasan kapasitas. Tapi kalau kita sudah memunculkan batasan kapasitas, jadi tiap titik itu ada permintaan, dan yang mengunjungi titik itu ya berangkat dari depot itu harus melayani permintaan itu, berarti yang mengunjungi titik ini harus membawa barang, sejumlah barang. Nah, karena membawa sejumlah barang, tentunya kita juga akan berhadapan dengan constraint kapasitas dari kendaraan yang mengunjungi titik ini. Jadi bukan hanya constraint waktu, tapi juga constraint kapasitas. Kalau hanya constraint waktu, maka traveling salesman problem bisa diubah menjadi multiple atau multi traveling salesman problem, ya, MTSP. Nah, tapi kalau sudah ada batasan kapasitas, kita masuk ke problem yang disebut vehicle routing problem. Ya, jadi ini nanti 4 tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini, yaitu untuk menjelaskan ruang lingkup aplikasi vehicle routing problem. Kira-kira kurang lebihnya seperti yang baru saja saya jelaskan tadi, ya, untuk Anda bisa membedakan apa bedanya VRP dengan TSP. Ya. Kemudian seperti biasa, seperti minggu lalu pada waktu kita bahas TSP dengan beberapa pendekatan, ada pendekatan enumerasi, optimasi, dan heuristik. Ya, kemarin kita juga singgung sedikit mengenai meta heuristik dengan genetic algorithm. Ini kita bahas 3, ya, enumerasi, optimasi, dan heuristik. Yang meta heuristiknya nggak saya masukkan, karena ini untuk meta heuristik untuk VRP butuh satu pertemuan sendiri, ya. Jadi kita berhenti sampai di heuristik. Kemudian heuristik apa yang dibahas? Ya, heuristik yang dibahas adalah nearest neighbor, sweep, dan CW, ya, atau Clock Rate Savings Algorithm. Optimasi nanti Anda akan dikenalkan pada formulasi program linear, ya. Tapi untuk menyelesaikan formulasi program linear butuh software khusus. Biasanya kita pakai Lingo, dan itu nanti mulai minggu ke-12, ya, dengan Bu Dina nanti Anda akan belajar menggunakan solver dan Lingo. Nah, ada satu varian khusus yang saya tambahkan di sini, yaitu heuristic nearest neighbor dan sweep pada varian dengan backhaul. Sebetulnya ada, selain backhaul, ini mestinya saya tambah juga, ya, ada yang pendekatan time windows, itu juga kita akan bahas, ya. Jadi ada VRP TW, ya, VRP TW, dan VRP B, ya, dengan backhaul. Jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dengan definisi, ya, bahwa VRP ini adalah problem pengaturan rute bagi beberapa sumber daya, ya. Jadi ingat, ini kita sudah tidak bisa semua titik itu kita layani dengan satu sumber daya. Jadi ada beberapa sumber daya, dan tiap sumber daya sebetulnya sama seperti sumber daya pada TSP, mengunjungi titik layanan berangkat dari depot yang sama. Sebetulnya kalau berangkat dari depot yang berbeda itu juga dimungkinkan, ya, tapi itu sudah bukan definisi klasik dari VRP, itu sudah varian lain yang disebut dengan multi depot VRP. Ya, jadi kalau yang kita masukkan di definisi ini adalah yang standar, ya, berangkat dari depot yang sama, mengunjungi beberapa titik, hanya boleh dikunjungi sekali. Ini pun juga sama seperti masalah depot tadi, ya. Bisa kita kembangkan
boleh dikunjungi beberapa kali. Misalnya, demand dari suatu titik itu lebih besar dari kapasitas kendaraan. Maka berarti satu kendaraan, satu kunjungan dia nggak bisa selesai. Nah, itu sebetulnya termasuk model VRP, tapi bukan bagian dari VRP klasik. Ya, formulasinya nanti juga beda, masuk di dalam varian yang disebut split delivery VRP. Jadi delivery-nya di split, ya, ada beberapa kunjungan. Kemudian dengan memperhatikan batasan-batasan operasional tertentu, ya, jadi salah satunya time window dan sumber daya, kemudian kembali ke depot. Ya, jadi ini definisi dari VRP. Ya, gambaran dari kasusnya adalah kira-kira seperti ini. Jadi kalau TSP kemarin, depot ini titik, ya, bahkan pada TSP kita masih bisa main-main dengan semua titik bisa ada kemungkinan bisa kita jadikan starting point. Ya, kalau semua titik bisa kita jadikan starting point karena sebetulnya itu bukan masalah pengiriman ya, tapi bagaimana mengunjungi semua titik. Jadi kalau dari definisi problem awalnya, traveling salesman problem itu kan masalah salesman mengunjungi semua titik layanan. Salesman-nya bisa start dari mana aja, ya. Salesman-nya bisa start dari mana aja, tapi harus mengunjungi semua titik layanan, kemudian kembali ke titik asal, ya. Dianggap setelah kembali ke titik asal, dia bikin report, gitu ya. Nah, tapi karena ini kita bicara pada dengan batasan kapasitas, berarti ada armada. Tentu kalau kita bicara soal armada kendaraan, kita tidak bisa hari ini saya armadanya di titik A, besok saya start dari titik B, besoknya lagi depotnya start dari titik C. Tentu kita tidak bisa seperti itu. Sehingga kalau di dalam problem VRP, biasanya depot ini sudah ditentukan ya sebagai titik yang tidak dipilih-pilih seperti minggu lalu kita bahas TSP, kita analisis, bahkan kita analisis kalau titik awalnya beda, hasilnya seperti apa, gitu ya. Minggu lalu kita, untuk TSP kita bahas seperti itu. Tapi untuk VRP tidak bisa seperti itu. Jadi, depotnya sudah harus ditentukan. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau di dalam depot ini ada armada kendaraan, di mana armada kendaraan itu punya batasan kapasitas, ya, tidak bisa melayani semua titik, maka bagaimana mengatur pembagian armada pertama atau kendaraan pertama itu mengunjungi titik yang mana aja, kendaraan yang kedua mengunjungi titik yang mana dan seterusnya. Ya, jadi bisa aja misalnya solusinya seperti ini. Jadi di sini digunakan 5 kendaraan. Ya, ini yang pertama melayani titik-titik di kiri atas ya. Kemudian yang orange ini di atas 3 titik dilayani oleh satu kendaraan. Kemudian yang hijau-hijau ini 4 titik dilayani satu kendaraan. Yang ungu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik dilayani satu kendaraan, dan yang biru ini 5 titik dilayani satu kendaraan. Ya. Tentu bagaimana mengatur ini bagaimana mengaturnya, kenapa kok seperti ini? Misalnya, bisa nggak yang ungu di sini saya gandengkan dengan yang hijau, supaya bebannya ungu ini berkurang, gitu ya. Ya, itu tentu harus dievaluasi ya, dievaluasi dari berbagai sudut pandang. Pertama, jalannya ada atau enggak, gitu ya. Kalau ini pindah ke hijau, jalannya dari sini ke sini ada. Cuma terus bagaimana dengan kendaraan yang harus melayani titik ini, gitu ya? Mungkin dia keluar juga ke sini, ya, ambil di titik ini. Ya. Jadi sebenarnya mau tidak mau dia tetap melewati titik ini, gitu ya. Nah, sehingga mungkin itu menjadi tidak efisien kalau yang ungu ini dipindah ke hijau. Ya, tentu pertimbangan-pertimbangan lain, teknik-teknik lain di dalam menentukan apakah rutenya seperti ini atau rutenya seperti yang lain, itulah yang harus kita selesaikan ya dengan beberapa pilihan pendekatan. Nah, kira-kira dengan problem seperti ini, mungkin pertanyaan pertama yang perlu kita jawab, lebih rumit nggak dibandingkan traveling salesman problem? Ya. Karena traveling salesman problem dengan satu armada harus mengunjungi semua titik, sehingga seolah-olah pilihannya itu kelihatan banyak gitu ya. Berarti pilihannya kelihatan banyak. Tapi kalau VRP, karena ada batasan kapasitas, berarti kan sebetulnya pilihannya nggak banyak. Ya. Dalam hal itu memang kelihatan VRP ini
lebih mudah daripada traveling salesman problem, tetapi sebetulnya tidak demikian ya. Formulasi VRP akan ada kerumitan tersendiri karena ada batasan-batasan yang lain. Jadi kombinasi dari kendaraan mana melayani titik yang mana itu juga menimbulkan satu kerumitan tersendiri ya. Kalau TSP kerumitannya ya memang karena jumlah titiknya. Jumlah titiknya semakin banyak, maka kemungkinannya semakin banyak. Tapi untuk VRP bukan hanya masalah jumlah titik ya, tapi juga karakteristik dari permintaan, titik-titik permintaan ini dan karakteristik dari kendaraan yang melayani. Ya. Sedikit background mengenai VRP. Ya, pertama kali itu munculnya tahun 1952, kemudian tahun 1964 itu ada yang membuat formulasi VRP dengan pendekatan heuristik ya, dan ini sampai sekarang populer dikenal dengan nama Clark Wright Savings Algorithm, cukup efisien. Jadi pada kurun waktu 5 tahun ini hanya ada 2 paper dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun 59 dan 64 ini ada 2 paper ya. Tetapi sejak itu karena aplikasi di lapangannya itu banyak sekali ya. Terus kemudian ada dari tahun 54 tahun 59 sejak pertama kali muncul papernya Danzig dan Ramsar itu sampai sekitar tahun 2006 ya. Jadi ini datanya saya ambil dari paper tahun 2009 ya. Kalau diteruskan ya lebih tinggi lagi, tapi Anda bisa lihat ini perkembangannya eksponensial ya. Kenapa kok perkembangannya menjadi pesat seperti ini? Ya karena aplikasinya cukup banyak ya, aplikasi lapangannya cukup banyak sehingga bukan hanya metodenya yang berkembang, tapi variannya juga berkembang ya. Dulu orang cuma mikir kapasitas kendaraannya sama. Terus kemudian orang mikir kapasitas kendaraannya bisa beda loh, gitu ya. Kemudian orang mikir ada pendekatan-pendekatan lain, misalnya ada waktu layanan, ada time window, gitu ya. Atau nggak hanya cuma mengirim, tapi juga mengambil barang ya. Kalau Anda perhatikan seperti misalnya LPG, kemudian aqua ya atau air minum galon itu. Jadi bukan hanya kita ngedrop demand atau barangnya yang berisi, tapi barang yang lama juga kita ambil. Jadi ada konsep yang disebut dengan backhaul. Backhaul itu berarti bukan hanya ngirim, tapi kembali. Karena kalau ngirim aja kan tidak efisien ya, tidak efisien karena ketika kembali kendaraan berada dalam kondisi kosong. Ya, nah, ketidakefisienan itu yang kemudian orang bisa mempertimbangkan bagaimana kalau kembalinya itu juga ngambil barang. Nah, ngambil barang, apakah dia ngambilnya pada titik yang sama atau enggak, itu juga nanti variannya berbeda. Ya. Jadi yang satu cuma VRP dengan pick up and delivery, yang satu nanti VRP dengan simultaneous pick up and delivery. Jadi variannya banyak sekali. Itu yang menyebabkan pertumbuhan ini sangat pesat. Ya. Dan didukung oleh kemampuan komputer. Tahun 59 kemampuan komputer masih sangat rendah ya. Tapi mulai tahun 80, 90 ya orang sudah main-main dengan personal komputer, kemampuan komputasinya jadi lebih cepat, itu yang mendorong perubahan-perubahan lanjutan ya, sehingga varian VRP dan studi-studi VRP ini berkembang cukup pesat. Nah, klasifikasinya ya, ini hanya sebagian saja klasifikasi dari ada banyak sekali klasifikasi. Kalau Anda mau lihat paper-paper mengenai VRP itu mungkin Anda akan menemukan lebih banyak lagi klasifikasi atau jenis-jenis yang lebih dari ini ya. Ini yang umum-umum saja yang saya tuliskan di sini gitu ya. Jadi misalkan berdasarkan sifat kendaraan, bisa kita klasifikasikan apakah kendaraannya homogen, identik atau heterogen. Homogen heterogen ini bisa dalam hal kapasitas itu yang paling dasar. Ya, bisa juga dalam hal biaya ya, khususnya biaya variabel atau gabungan dari keduanya. Kendaraan juga bisa dalam jumlah tak terbatas atau jumlah terbatas. Jadi kalau jumlah tak terbatas itu asumsinya adalah
ini planning yang sifatnya strategik ya, jadi dalam jangka panjang. Artinya bahkan mungkin kita belum punya kendaraan, tapi kita harus menghitung berapa kendaraan yang dibutuhkan supaya operasionalnya besok efisien. Kalau jumlah terbatas, berarti sudah bukan lagi strategik, mungkin sudah tactical. Ya, artinya keputusan itu memang karena kita sudah punya kendaraan, kita kendaraannya misalkan cuma punya 5 gitu ya, ya sudah 5 itu dipakai. Kalau kurang, nggak bisa kurang. Ya 5 itu harus dipakai, diatur bagaimana supaya efisien gitu ya. Kalau yang jumlah tak terbatas, mungkin keputusannya nanti yang efisien itu ternyata nggak 5, ternyata 7. Ya berarti itu adalah keputusan yang harus disampaikan kepada strategic decision maker. Kalau mau efisien dalam long term, jumlah kendaraan sebanyak yang dihitung itulah yang harus disediakan. Sifat kendaraan bisa juga klasifikasinya dibagi berdasarkan biayanya, biaya tetap, fixed cost-nya diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Makanya biasanya di sini ini hanya biaya variabel umumnya ya. Fixed cost ini akan tergantung logistiknya logistik apa. Biasanya kalau logistik darat, kalau cuman pick up jenis A dengan pick up jenis B atau truk jenis A dengan truk jenis B, itu kita anggap fixed cost-nya nggak terlalu berbeda jauh ya. Jadi mungkin kita bisa abaikan. Tapi untuk logistik maritim, kalau kita sudah bicara kapal, kapal beda kapasitas 1 TEU ya, 1 kontainer, kontainer standar yang 20 feet itu ya. Padahal ngirim 1 kontainer itu biayanya cukup mahal kan. Jadi beda 1 TEU aja kapasitasnya bisa beda fixed cost cukup signifikan. Apalagi kalau bedanya 100 TEU, apalagi bedanya 1000 TEU. Ya, jadi ini perlu dipikirkan di dalam formulasinya apakah mau dimasukkan atau tidak ya tergantung dari problemnya. Berdasarkan jumlah depo tadi sudah kita bahas ya, bisa 1 bisa banyak. Nah, berdasarkan metode pencarian solusi, ya ini nanti kita bahas yang mulai dari enumerasi, kemudian optimasi dengan linear programming dan heuristik, meta heuristik juga memungkinkan. Kemudian berdasarkan parameter datanya, ya, apakah demand-nya, waktunya, bisa deterministik atau probabilistik. Ya. Kemudian jarak atau biayanya bisa simetris atau asimetris. Jadi dari A ke B dengan B ke A, apakah biayanya sama. Nah kemudian berdasarkan jumlah fungsi tujuan, bisa 1, ya umumnya kalau yang dasar itu diformulasikan dengan 1 fungsi tujuan, apakah total biaya atau total jarak ya. Nah, bisa juga 2. 2 itu berarti by objektif. Sebenarnya by objektif termasuk juga multi objektif ya, tapi karena ada cukup banyak yang 2, kita bikin satu pengelompokan sendiri, sehingga nanti yang multi objektif ini asumsinya lebih dari 2. By objektif biasanya idenya seperti ini. Kalau kita hanya melihat cost, gitu ya, mungkin bisa jadi cost yang optimal itu kalau kita punya 2 armada, mungkin pakai 1 armada saja cukup melayani semua titik, misalnya seperti itu. Nah, tapi seringkali ada pertimbangan operasional juga. Kalau kita punya 2 armada, kita sudah maaf ya, 1 armada itu istilah armada itu biasanya armada itu sekumpulan dari sumber daya ya. Jadi armadanya 1 gitu, tapi 1 armada bisa terdiri dari beberapa sumber daya. Jadi kalau armada kita terdiri dari 2 truk misalnya ya, mungkin secara harian kita sudah menyewa atau mempekerjakan 2 orang supir. Nah, kalau keputusannya kemudian yang optimal dari segi biaya itu hanya mempekerjakan atau menggunakan 1 kendaraan, terus pertanyaannya kan supir yang kedua mau diapakan? Sehingga mungkin kita perlu ada trade off sedikit, ya sudahlah biayanya ini kita tidak cari biaya paling optimal, karena kalau dipaksa biaya optimal, beban kerja dari 2 orang supir itu menjadi tidak seimbang. Ya, terus nanti secara operasional muncul problem. Kalau gitu supir yang mana yang dikasih pekerjaan? Ya. Nah, supaya tidak ada problem seperti itu, maka perlu ada trade off. Ya, biayanya boleh tidak optimal, kita belokkan sedikit, kendorkan sedikit ya, biayanya tidak optimal, tapi
keseimbangan beban kerja dari sopir itu kita jaga. Jadi ada dua objektif di situ, dua fungsi tujuan yang saling bertolak belakang. Jadi kalau kita memodelkan dengan dua fungsi tujuan itu harus bertolak belakang ya. Kalau nggak bertolak belakang, kalau nggak bertolak belakang itu artinya kita satu fungsi tujuan di optimize, fungsi tujuan yang kedua juga akan ngikut optimasinya, ya berarti formulasinya single objektif aja, gitu ya. Salah satu aja kita pakai. Tapi kalau keputusan kita itu bisa menyebabkan satu fungsi tujuan menjadi lebih baik, tapi fungsi tujuan yang lain menjadi lebih jelek, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dua fungsi tujuan, mungkin yang fungsi tujuan A baik, yang B jelek, atau yang A jelek, B baik, nah kita harus cari keputusan yang bisa diterima. Ya. Ini pendekatannya khusus, gitu ya. Kita nggak bahas yang multi objektif ini, ada yang baik objektif atau multi objektif. Ya kalau punya 3 atau lebih, kita masuk ke varian yang disebut multi objektif VRP. Nah karena klasifikasinya ini banyak kalau Anda lihat ya, maka kombinasi dari struktur ini, klasifikasi ini, kalau parameternya deterministik, kemudian fungsi tujuannya 2, ya, atau kalau sebelumnya ini ya, kapasitasnya homogen, sifat kendaraannya homogen, tapi depotnya 1, bisa seperti itu kan. Jadi bisa dikombinasikan gitu ya maksudnya ya. Bisa dikombinasikan. Klasifikasi ini tidak berhenti di satu nomor demi satu nomor, tapi nomor 1 bisa kombinasi dengan nomor 2, bisa kombinasi dengan nomor 3, dan seterusnya, sehingga memunculkan berbagai macam varian VRP. Ya, yang paling umum itu adalah VRP dengan time window. Ya, kenapa kok dia menjadi umum, menjadi banyak digunakan? Karena time window ini punya fungsi lain, dia bisa menghilangkan subtour breaking constraint. Ya, jadi kalau kita formulasinya tanpa time window, kita butuh formulasi tambahan untuk subtour breaking constraint. Tapi kalau kita menggunakan formulasi time window, subtour breaking constraint-nya bisa kita hilangi. Kemudian VRP dengan backhaul, VRP B, ini macamnya banyak ya. Jadi bisa VRP B sendiri. VRP B itu berarti masuk kategori ini ya, bisa pick up and delivery. Kalau pick up, jadi ini sebetulnya VRP B sendiri bisa ada sendiri ya. VRP B, ada VRP PD, ada VRP SPD. VRP B ini pick up and delivery-nya berada pada tempat yang berbeda. Jadi titik pick up-nya, nanti kita lihat contoh yang ada di materi ini, titik pick up-nya dengan titik-titik di mana konsumen itu dilayani untuk dikirimi barang, dengan titik-titik di mana konsumen dilayani untuk diambil barangnya, itu tempatnya berbeda. Itu kita masuk di sini, VRPB. Kalau antara pick up dan delivery bisa terjadi pada tempat yang sama, yang berarti sebetulnya ini lebih general, ya. Itu kita masuk ke VRP PD. Nah, kalau ditambah lagi bahwa pick up and delivery-nya harus terjadi pada saat yang bersamaan, ya, maka itu masuk ke VRP SPD. Ya. Jadi sebetulnya kalau tadi contoh-contoh yang dibahas, Aqua LPG itu mungkin masuk ke sini ya, harusnya masuk ke sini ya, karena biasanya kita jarang sekali kita nggak pernah kita kirim terus kemudian kita nggak ngambil. Jadi ngambilnya besok-besok. Kalau kita kirim tapi ngambilnya besok-besok, berarti masuk yang di sini, VRP PD. Tapi kalau ngambil kemudian kalau kirim kemudian ngambil pada saat yang bersamaan, masuk simultan. Multi objektif VRP, MO VRP. Kalau multi objektif VRP dengan time window, nanti kita tulis saja panjang, MO VRP TW. Kalau VRP dengan kendaraan heterogen, jadi kalau tanpa H di depannya, ya homogen dan heterogen sama-sama bisa kita kasih H di depannya. Tapi biasanya kalau kita kasih H itu berarti kita asumsinya heterogen. Kalau tanpa kita kasih H di depannya, itu asumsinya homogen. Jadi kalau misalkan model kita VRP dengan time window, kendaraannya heterogen, kita tambah di depannya H VRP TW, VRP TW ya. Kalau heterogen
kemudian ada time window, dan ada multi objektif. Wah, berarti MO, H, VRP, TW. Panjang ya, tambah lama tambah panjang. Nanti kalau ada fixed cost, nah ada huruf F, nggak tahu mau diletakkan di mana. Tidak pernah ada satu konvensi standar, ya. Seringkali para peneliti itu ketika menulis paper, mereka mempropos, ya. Model VRP saya adalah model seperti ini, dikasih singkatan apa gitu ya. Tapi kalau yang ini sudah sering umum sudah lama penelitian dengan time window, backhaul ini penamaannya menjadi standar. Tapi begitu kombinasi dari parameternya itu banyak, agak susah dibuat distandarkan. Ya, contohnya tadi kalau kita bicara split delivery VRP, jadi kirimnya boleh lebih dari sekali. SD VRP. Ya, kalau sekarang demand-nya tidak tetap, jadi probabilistik. Dibikin VRP SD, stochastic demand. Ya. Nanti kalau muncul lagi, butuh SD lagi, susah udah bikinnya. Apa ini? Set dependent VRP. Mau disingkat apa? SD VRP apa VRP SD? Set dependent ini berarti tujuannya spesifik. Jadi tempat yang bisa didatangi itu punya sifat yang spesifik. Sehingga kalau dia punya sifat yang spesifik, maka kendaraannya juga harus spesifik. Jadi artinya VRP dengan kombinasi di mana ada tempat-tempat tertentu yang hanya bisa dilayani oleh kendaraan-kendaraan tertentu. Ya, site dependent VRP. Jadi ini sudah susah mencari kesepakatan gitu ya. Jadi kombinasi-kombinasi yang lain juga bisa banyak seperti ini. Jadi VRP PDTW, VRP dengan pick up, delivery dengan time window. Jadi ada banyak sekali varian VRP ini. Kalau Anda mau jelasnya seperti apa, ya dibaca dulu papernya dari abstraknya, baru punya gambaran gitu ya. Oke, kita akan gunakan kasus datanya sebetulnya mirip seperti data yang kita pakai untuk traveling salesman problem, tapi kita patenkan satu titik menjadi depot ya. Jadi ini yaitu titik B. Kemarin ini A ya, yang satu ini A, kemudian 0 ini B, 2 ini C, D, E, F, G. Ya, ini sekarang saya ubah angka-angkanya karena seringkali kalau di dalam VRP itu depot dinotasikan dengan 0, jadi lebih enak menggunakan angka di sini daripada menggunakan ABCD. Oke, data jaraknya sama. Kita pakai jarak Euclidean, ya jarak terpendek. Jadi otomatis simetris, ya. Depot 0 ke titik 1 3,6, titik 1 balik ke depot 0 3,6 juga ya. Kemudian ditambahi informasi demand. Jadi sekarang tiap titik itu punya demand, punya permintaan. Ya, titik 1 permintaannya 5, titik 2 10 dan seterusnya. Jumlah kendaraan hanya ada 2 dengan kapasitas 40. Ya, tentu bisa langsung kelihatan di sini bahwa tidak mungkin satu kendaraan melayani semua titik. Ya, kita hanya bisa bagi supaya titik-titik yang dilayani oleh satu kendaraan tidak lebih dari 40. Kalau kita jumlahkan berapa ini? 25 tambah 15, ini 40, tambah 3, tambah 25, berarti totalnya 65. Ya, 20, 30, 40, 65. Jadi kalau dua kendaraan dengan kapasitas 40, harusnya cukup. Gitu ya, harusnya cukup kalau terdistribusi relatif merata. Ya, bagaimana sekarang pilihannya? Ya, ini beberapa alternatif solusi contohnya ini ya. Jadi kita bisa buat misalnya kendaraan pertama melayani titik 1 dan titik 2 saja. Nanti kendaraan kedua melayani titik 3, 4, 5, 6 kembali ke depot. Tapi ini adalah rute yang tidak visible, meskipun total jaraknya bisa Anda lihat di sini paling minimal dari yang lain. Tidak visible karena melanggar batasan kapasitas. Ya, jadi kalau kita lihat kendaraan kedua ini melayani titik 3, 4, 5, 6, kalau kita cek 3, 4, 5, 6, ini total demand-nya adalah 30, 40, 50. Ya kan? Sedangkan kapasitas kendaraan saya hanya 40. Jadi dari segi jarak itu dia optimal, tapi dari segi
kapasitas dia tidak visible, sehingga itu tidak mungkin diformulasikan seperti ini solusinya. Solusi lain yang mungkin itu ini, jadi titik 1, 2, 3 itu dilayani kendaraan pertama, titik 4, 5, 6 dilayani oleh kendaraan kedua. Ya, pertama, kedua itu bisa saja ditukar-tukar ya, karena kendaraannya sama, homogen. Jadi, rute yang lain, alternatif ini pembagiannya bukan 3 titik, 3 titik. Kalau yang ini 3 titik, 3 titik, ini pembagiannya 4 dengan 2. 4 titiknya rute yang pertama 1, 2, 3, 4. Itu berapa kapasitasnya? 1, 2, 3, 4. Jadi 10, 20, 30, 40 persis. Ya. Kendaraan pertama ngambil 4 titik ini, semua kapasitas 40-nya terpakai. Ya. Sedangkan sisanya 5 dan 6, 25 dilayani oleh kendaraan kedua. Atau rutenya bisa juga 1, 2, 3, 5. Terus kembali ke depot, kendaraan kedua melayani titik 4, dan titik 6 kembali ke depot. Ya, tentu kalau dilihat ini ngambil jauh-jauh gini ya, habis 1, 2, 3, terus ngambil jauh yang 5. Kenapa kok nggak 4 yang diambil, ngambil yang jauh? Ya, sehingga menyebabkan total jaraknya besar. Ya, tapi kita di sini ini alternatif ya, kita bicara alternatif solusi. Jadi kita nggak bicara, kita belum tahu mana yang optimal, tapi kita baru bicara visible nggak visible dulu. Jadi ini menunjukkan mana yang visible, mana yang tidak visible. Mungkin saja suatu saat solusinya harus seperti ini. Kalau misalkan ada sifat-sifat khusus di mana titik 5 itu tidak boleh misalnya dilayani oleh kendaraan kedua. Tidak tahu, mungkin karena ada constraint tambahan apa misalnya gitu ya. Jadi ya solusi ini bisa jadi tetap dibutuhkan. Ya. Oke, nah kita akan lihat satu persatu enumerasi optimasi heuristik, kecuali yang meta heuristik tidak kita bahas khusus di sini. Saya hanya tuliskan supaya Anda tetap punya bayangan bahwa ini juga mungkin ya, juga memungkinkan. Nah, Anda yang ingin bikin penelitian dengan saya, ingin topik tugas akhir dengan saya, nanti akan saya bawa ke sini ya, konsep meta heuristik. Nah, kalau data itu untuk penelitian-penelitian seperti ini gampang karena banyak data-data yang sudah ada, gitu ya. Bahkan ada yang disebut benchmark, data benchmark. Jadi ketika orang mempropos suatu metode penyelesaian, ada benchmark yang bisa dipakai untuk membandingkan metode saya ini lebih baik nggak dengan metode-metode dibanding metode-metode lain yang sudah pernah ada. Gitu ya. Sehingga kemudian kalau lebih baik baru kita coba aplikasikan di studi kasus yang real. Jadi datanya biasanya tidak kesulitan ngambil data ini, ya, sehingga porsi penting yang dibutuhkan di dalam penelitian-penelitian ini adalah membuat engine-nya, membuat metodenya, membuat metode meta heuristiknya seperti apa yang bisa dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, jadi untuk kuliah Anda hanya sampai nomor 3 ini, ya. Tapi kalau Anda tertarik untuk penelitian, Anda akan saya beri sesi khusus untuk membahas yang nomor 4 ini, ya. Oke, kalau enumerasi, kalau TSP dipermutasikan, ya. Kalau TSP, kalau VRP kita hitung dengan kombinasi, ya. Jadi kombinasinya harus kita hitung dengan cara gimana. Jadi kita kombinasinya kan gini, kan ada 6 titik ya. Ada 6 titik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana membagi kendaraan. Kalau ini hanya ada 2 kendaraan, maka kita mikir satu kendaraan yang nomor 1 aja. Jadi kendaraan yang nomor 1 itu melayani 2 titik misalnya ya. Itu apa aja kombinasinya? Bisa titik 1, titik 2, bisa titik 1, titik 3, ya kan? Bisa titik 1, titik 4. Nanti kalau dia melayani titik 1 dan titik 4, maka berarti kendaraan kedua harus melayani sisanya. Titik 2, 5, 1, 4, 2, berarti kendaraan satunya 2, 3, 5, 6, gitu ya. Nah, kalau ada 3 kendaraan, lebih panjang lagi nih ngitungnya ya, karena kita harus mikirkan
kombinasi dari kendaraan yang pertama dulu, kemudian kombinasi dari kendaraan yang kedua, setelah itu sisanya baru kombinasi dari kendaraan yang ketiga. Nah, ini ngitungnya kenapa bisa dapat dari mana 84 kemungkinan ini? Ini kalau dibandingkan dengan kasusnya TSP yang bisa sampai puluhan ribu, kelihatannya nggak ada apa-apanya ini. Ya, kelihatannya nggak ada apa-apa, cuma 84. Ya. Tapi yang susah adalah Anda sampai ke angka 84 ini. Jadi Anda harus menghitung kombinasi 60. Jadi 60 ini artinya ada 6 titik, sudut pandang kita hanya satu kendaraan aja ya. Jadi kita anggap aja kendaraan pertama. Ada 6 titik, kemudian kendaraan pertama tidak melayani semuanya. Otomatis berarti kendaraan yang kedua melayani ke 6 titik tersebut. Nah, ini adalah satu kemungkinan, ya kan? Satu kemungkinan pembagian. Yang kendaraan pertama tidak melayani sama sekali, kendaraan kedua melayani semuanya. Nanti di ujungnya, idenya sama, tinggal dibalik. Jadi kendaraan pertama melayani semuanya, otomatis nanti kendaraan kedua tidak melayani titik sama sekali. Jadi ada berapa banyak kombinasi? Ya ini berarti kan satu kan? Karena yang pertama tidak melayani apa-apa, yang kedua melayani 6. Terus nanti bagaimana bikin rute dari 6 itu, baru kita pakai pendekatan yang lain. Jadi ini clustering dulu. Kita buat klasternya dulu. Ini satu nilainya ya. Yang ini juga satu. Ini kayak cermin aja sebetulnya ini. Jadi kalau yang ujung paling kiri itu cerminnya yang ujung paling kanan. Yang ujung paling kiri ini kendaraan satu tidak melayani apa-apa, kendaraan kedua melayani semua, yang ujung paling kanan kendaraan satu melayani semua, kendaraan kedua tidak melayani apa-apa. Ada berapa banyak kemungkinan? Berarti masing-masing satu. Ya kan? 61 artinya kendaraan satu melayani satu titik saja, kendaraan kedua melayani 5 titik sisanya. Ada berapa banyak kombinasinya itu? Jadi kalau kendaraan satu melayani satu titik saja, dia bisa milih satu dari 6 titik layanan itu ya. Berarti 6 kan? Kalau titik satu misalnya ya, sudah dilayani oleh kendaraan satu, maka kendaraan yang kedua nanti melayani titik 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini kebalikannya. Kendaraan satu melayani 5 titik, kendaraan kedua melayani 1 titik. Ya otomatis kalau kendaraan satu sudah melayani titik 1, 2, 3, 4, 5, maka kendaraan 2 akan melayani titik 6. Kalau kendaraan satu melayani 1, 2, 3, 4, 6, maka kendaraan 2 akan melayani titik 5. Ada berapa banyak kombinasi mengambil 5 dari 6? Ya 6. Ya. Cermin dari yang di sini kan? Ini juga cermin dari yang di sini. Kalau kita lihat C60 dengan C06 itu mungkin enggak? Jadi mungkin enggak ada satu kendaraan untuk melayani semua titik? Kalau di sini dilihat enggak bisa, ya. Berarti kalau satu kendaraan bisa melayani semua titik itu butuh kapasitas 65, sedangkan kendaraannya kapasitasnya 40. Enggak mungkin itu. C60 dan C66 itu adalah satu kemungkinan pengaturan, tapi tidak visible. Ya kan? Kalau 51 atau 15, coba aja misalkan yang paling besar ini saya keluarkan, jadi ini dilayani oleh satu kendaraan, ya 65 dikurang 15, berarti sisanya adalah 50. Masih ada demand sebesar 50, nggak mungkin lagi. Ya kan? Jadi di sini ini ada satu kemungkinan, ini ada 6 kemungkinan, ini ada 6 kemungkinan, ini ada satu kemungkinan, tapi tidak ada yang visible dari C60, C61, dan C65, C66. Yang visible ada di tengah-tengah ini. Ini pun tidak semuanya visible. Ya, jadi C62 ini artinya gimana? Kendaraan satu melayani 2 titik, ada berapa banyak kombinasinya? Bisa 12, bisa 13, bisa 14, bisa 15, bisa 16. Bisa juga 23 atau 24, 25, 26. Bisa juga 34, 35, 36, 45, 46, dan terakhir 56. Kalau kendaraan satu melayani 12, nanti sisanya kendaraan 2 melayani 3, 4, 5, 6 pasangannya. Ya, jadi karena kita hanya punya 2 kendaraan, maka kita bisa sudut pandangnya cuma satu kendaraan saja.
Ya, tapi kalau ada 3 kendaraan, maka satu kendaraan Anda hitung kombinasinya dulu, kemudian nanti kombinasi kendaraan kedua pakai aturan perkalian ya, dikalikan semua ya. Ini kan kombinasi kendaraan satu kali kombinasi kendaraan dua, tidak ada pilihan, karena dia akan ngambil sisanya aja, berarti kali satu. Ya. Tapi kalau ada 3 kendaraan, ya kombinasinya ada satu kombinasi, ada kali kombinasi lagi untuk kendaraan kedua, yang kendaraan ketiga karena ngambil sisanya tinggal satu. Jadi ini C62, kendaraan pertama melayani 2 titik, kendaraan kedua melayani 4 titik, itu berarti cermin dari sini. Kendaraan pertama melayani 4 titik, kendaraan kedua melayani 4 titik. Atau di tengah-tengahnya C63 ada 2 kali ya, jadi kali 2 ya. C63 ada 2 kali karena sudut pandang pertama, kendaraan 1 melayani 1, 2, 3, kendaraan keduanya melayani 4, 5, 6. Ya. Jadi pilihan bisa dari kendaraan 1 dulu, kemudian pilihan dari kendaraan yang kedua. Atau dibalik ya. Jadi ada 2. Sama sebetulnya seperti ini, ada cerminan ya, jadi ada 2 kalinya. Nah, ini beberapa contoh alternatif solusi. Kendaraan 1 melayani 1, 2, 3, 4, demand-nya 40. Jadi ini yang visible aja ini yang saya tulis, dan hanya beberapa contoh dari 84 yang ada. 84 kalau kita kurangi, ini dikurangi berapa ini? Ini 6, 1, 7, ini juga 7, 14 ya, berarti ada 70 yang masih mungkin, tapi 70 itu pun tidak semuanya visible. Kalau kita lihat gambar contoh ini, jadi ini kendaraan 1 melayani 1, 2, kendaraan 2-nya melayani 3, 4, 5, 6, ini dari sini tidak visible ya. Jadi kalau satunya melayani 1, 2, kendaraan 2-nya melayani 3, 4, 5, 6, ini kapasitasnya butuh 50. Tapi kalau kendaraan 1 melayani 1, 2, 3, 4, kendaraan 2 melayani 5, 6, itu visible. Ya. Jadi ini dibagi 42. Ini juga dibagi 42. Yang ini dibagi 33. Ini juga dibagi 33. Ya, jadi ini yang disebut dengan konsep enumerasi, kita coba semua kemungkinan, tentu memetakan kemungkinan-kemungkinannya itu akan lebih sulit ya dibandingkan TSP yang hanya melihat aspek permutasi. Oke, kita lanjutkan dengan pendekatan linear programming. Seperti biasa untuk linear programming kita mulai dengan definisi dulu ya. Jadi kita start dengan script N ya, N script. Ini set atau himpunan dari semua titik dalam problem. Kemudian kita perlu buat set khusus untuk menyatakan himpunan semua titik customer, titik layanan. Jadi C ini adalah set N kecuali depot ya, kecuali titik depot. Jadi backslash ini kalau di dalam teori himpunan kita baca kecuali ya. Kemudian anggota himpunannya kan biasanya ditulis di dalam kurung kurawal ini. Jadi kecuali depot. Ya, kemudian set V atau V script ini himpunan dari kendaraan. Nah, script A ini ya, ini himpunan dari semua ruas IJ. Kemudian DI, besarnya permintaan di titik I. Sedangkan K ini adalah kapasitas dari kendaraan V ya. V ikut setnya yang di atas ini. Kemudian CIJ, parameter biaya perjalanan dari titik I ke titik J bisa dinyatakan dalam jarak atau waktu. Sedangkan XIJ V ini variabel keputusan biner bernilai 1 kalau ruas IJ-nya dipilih oleh kendaraan V. Ya. Kalau dia tidak dipilih oleh kendaraan V, maka nilainya 0. Nah, kira-kira kenapa kok XIJ-nya ada V kalau CIJ-nya tidak ada V? Jadi di sini heterogenitas dari armada itu hanya ditunjukkan oleh kapasitas, ya, hanya ditunjukkan oleh kapasitas kendaraan. Kalau kapasitasnya sama, maka Anda nggak butuh indeks V ini ya.
Ini sebetulnya nulis indeks ini mau ditulis di atas, di bawah sama aja ya. Jadi supaya apa? Nggak terlalu crowded aja di bawah, kebanyakan indeks. Jadi kadang-kadang ada yang ditulis di atas, dan dari sifat juga kelihatan beda sebetulnya. Yang IJ ini untuk ruas, yang V ini untuk kendaraan, sifat kendaraan. Jadi biar ada tempatnya tersendiri ya, nggak campur aduk jadi satu. Tapi kalau mau ditulis semua di bawah XIJV boleh aja ya. Cuman ini saya membedakan aja mana yang set untuk titik, mana yang set untuk kendaraan. Jadi kalau kendaraan V itu homogen, saya tidak butuh set V ini. Ya. Saya juga kalau nggak ada set V berarti nggak ada parameter V di sini ya, atau indeks V di sini, maka kita hanya punya satu nilai K. Nah, CIJ kenapa kok nggak dikasih V? Ya, karena di sini kita asumsikan heterogennya hanya dari kapasitas. Seandainya problem kita heterogen juga dari biaya, jadi artinya kendaraan nomor 1 itu melintasi titik I1 ke titik J2, itu biayanya berbeda dengan kendaraan 2 melintasi titik yang sama, yaitu melintasi titik 1 ke 2. Loh kok bisa gitu kendaraannya kok bisa beda? Ya ada kemungkinan bisa aja beda. Yang satu misalnya kendaraannya kendaraan tua, yang satu kendaraannya kendaraan baru. Kalau yang kendaraan tua, makan bahan bakar lebih banyak, misalnya ya. Dan itu, ya sekali lagi, kalau logistik darat biasanya seringkali kita abaikan yang kayak begitu. Tapi di industri maritim, logistik maritim, itu bisa beda sangat signifikan. Ya, karena pemakaian bahan bakar untuk kapal itu kan sangat besar konsumsinya. Dan mesinnya, umur mesin itu bisa jadi menentukan ya. Selain umur mesin juga kapasitas dari kapalnya sendiri. Kapasitas yang bisa menampung 1.000 kontainer dengan kapasitas yang bisa menampung 10.000 kontainer, itu kecepatan layar untuk menempuh jarak yang sama, pemakaian bahan bakarnya kan berbeda. Ya, jadi kalau kasusnya seperti itu, maka Anda perlu indeks V di sini. Ya, karena CIJ untuk V sama dengan 1, dengan CIJ untuk V sama dengan 2, itu nggak sama. Ya, jadi kalau nggak sama, maka parameter biayanya harus Anda nyatakan dengan indeks tambahan V. Ya, jadi yang di dalam contoh ini kita anggap yang V itu hanya berbeda di dalam kapasitas, tapi tidak berbeda di dalam biaya variabel. Oke, formulasinya ini minimize untuk semua V, untuk semua IJ. Ya, kalau Anda menyatakan arc-nya itu titik dari titik asal ke titik tujuan, berarti Anda menyatakannya tidak dengan cara IJ anggota arc ya, tapi I-nya sendiri, I sama dengan 1 sampai N, nanti J juga sama dengan 1 sampai N. Itu dua cara menulis yang berbeda, yang satu cara seperti itu, yang satu cara seperti ini. Cara seperti ini lebih efisien, ya, sigmanya nggak banyak-banyak, karena sebetulnya IJ-nya kita sudah pilih ya. Jadi arc yang mungkin dilewati sudah kita pilih. Ya, maksudnya arc dilewati itu maaf ya, saya kembali sebentar ke gambar ini. Nah, contoh gambar ini ya. Jadi kalau kita pakai pendekatan I sama dengan 1 sampai N dan J sama dengan 1 sampai N, Anda perhatikan, misalkan I-nya ini ya. I yang di sini, ini kan sebetulnya hanya connect ke berapa titik ini? 1, 2, kemudian 3, dan depot. Ya. Jadi, seandainya saya pilih titik I di sini, nggak connect dia dengan titik di sini. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya kita nyatakan I dari 1 sampai N dan J dari 1 sampai N, karena ada bagian dari ruas IJ di situ yang sebetulnya tidak mungkin dilalui. Tapi kalau di sini, kalau Anda formulasinya pakai himpunan arc, jadi yang menjadi himpunan itu bukan titiknya, tapi yang menjadi himpunan itu adalah ruasnya. Ya. Jadi di sini ada ruas dari titik ini ke titik di bawahnya ini, ada ruas ke sini, ada ruas ke depot, dan ada ruas ke sini. Cuma 4. Ya. Padahal itu kalau Anda buka dengan IJ, dari I bisa ke mana-mana ya. Kalau I-nya di sini, I bisa ke J-nya bisa
1 sampai sekian banyak titik ini. Dan itu formulasi itu menjadi tidak efisien. Kalau formulasinya kita buat dengan set untuk arc, ya, maka ini akan lebih efisien baik di dalam penulisan maupun di dalam perhitungan nantinya, ya. Oke, kemudian constraint-nya, subject to-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang terakhir ini juga tidak bukan berupa constraint, ini hanya menunjukkan bahwa XIJ ini adalah variabel binary. 0 kalau berarti ruas IJ itu tidak dilewati oleh kendaraan V, ya. 1 kalau dia dilewati oleh kendaraan V. Nah, jadi yang constraint yang penting adalah constraint 2, 3, 4, dan 5. Penjelasannya, constraint 2 menunjukkan bahwa satu titik hanya dapat dikunjungi oleh satu kendaraan. Jadi kalau Anda lihat, XIJ V, ya, untuk semua node N, jadi N ini semua titik, ya, termasuk depot, ya, hanya bisa dikunjungi oleh satu kendaraan, sama dengan 1. Kalau di jumlah total harus sama dengan 1, ya, untuk semua titik I. Jadi XIJ-nya kalau di jumlah total harus sama dengan 1, artinya hanya boleh ada satu kendaraan yang melintasi ruas ini, ya. Kita anggap dari titik awal, ya, ruas IJ, tapi untuk semua titik awalnya. Itu hanya boleh sama dengan 1. Yang nomor 3, sebetulnya kalau Anda lihat nomor 3 ini ada variabel demand, ini ada variabel kapasitas. Jadi bisa ditebak-tebak, ya, bahwa ini kira-kira constraint untuk mengatur kapasitas. Jadi untuk tiap-tiap kendaraan, melintasi semua titik atau semua ruas IJ, kalau ada titik I yang disinggahi, ya, itu kalau dijumlahkan demand-nya, ya, dikalikan, jadi jumlah demand dikalikan dengan variabel 1 atau 0, otomatis kalau variabelnya XIJ-nya 1, maka itu akan dijumlahkan, ya. Itu tidak boleh lebih dari kapasitas kendaraan ke V. Ya, jadi ini untuk tiap V, ya, untuk tiap kendaraan. Kemudian constraint yang keempat, X0J, berarti ini dari depot, ya. Dari depot, itu menuju ke titik J, tidak tahu titik yang mana aja, itu harus sama dengan 1. Ini mensyaratkan bahwa semua kendaraan harus keluar dari depot. Jadi semua kendaraan harus digunakan. Nah, ini yang sering menjadi pemikiran khusus di dalam formulasi linear programming, karena kalau kita mikir, sebetulnya kan linear programming itu maksudnya optimasi, ya. Maksudnya untuk menghemat, ya, meminimumkan atau mengoptimalkan solusi. Kalau saya punya 5 kendaraan, kemudian untuk melayani semua titik yang ada, itu saya hanya butuh 4 kendaraan. Kenapa kok kendaraan kelima harus digunakan? Ya, tapi formulasi ini memang harus digunakan untuk menghindari subtur breaking constraint. Jadi menghindari kemungkinan terjadinya subtur. Ya. Sebetulnya konsep subtur ini harusnya dijelaskan pada waktu di TSP kemarin, ya. Tapi formulasi TSP kemarin itu saya langsung gunakan formulasi yang bisa menghindari subtur. Jadi maksudnya subtur itu maksudnya begini, ya. Ini saya pindah ke board dulu. Jadi kalau ini depot, kemudian katakan ini ada titik-titik yang lain. Nah, armada ke-1 sebetulnya dia bisa melayani titik ini, kemudian kembali ke depot. Ya, anggap aja ini adalah salah satu solusi bagi armada ke-1. Nanti armada yang kedua misalnya dia melayani titik ini, titik-titik ini, kemudian kembali ke depot. Nah, kalau formulasi kita tidak hati-hati ketika membuat formulasinya, ada kemungkinan akan terjadi subtur.
Jadi Subtour itu bisa jadi nanti hasilnya gambarnya tadi seperti apa ya? Jadi lupa saya sudah. Subtour itu bisa jadi nanti hasilnya seperti ini. Terus kemudian ini nggak terhubung, ya, tidak terhubung dengan apa rute yang lain. Jadi ini disebut ada tour baru, ada tour yang merupakan bagian dari tour besar. Seharusnya tour besarnya dia menjadi satu seperti yang di bawah ini, ya. Tapi ini terpecah menjadi dua. Jadi ini kondisi di mana terjadi apa yang disebut subtour. Ya, kita harus punya di dalam formulasi TSP maupun VRP kita harus punya formulasi untuk menghindari subtour. Itu yang disebut dengan subtour breaking constraint. Ya. Ini ya. Jadi terpaksa kita harus menggunakan formulasi ini untuk ini salah satu cara untuk menghindari subtour breaking constraint. Kalau Anda ingin, saya pinginnya sebetulnya kalau saya punya 5 kendaraan, kalau hanya dipakai 4 ya dipakai 4 ya sudah, biar aja satunya nganggur. Kalau Anda punya keinginan seperti itu, alternatif lain untuk memodelkan subtour, Anda tidak mau pakai constraint nomor 4, tapi Anda pakai formulasi time window. Jadi dibuat aja formulasi time window bohong-bohongan, meskipun sebetulnya titik itu tidak butuh time window, tapi ya time window-nya di-create. Karena formulasi untuk bikin subtour itu satu tambahan khusus yang cukup rumit. Jadi biasanya kita harus berusaha menghindari itu, tapi juga jangan sampai problemnya akhirnya keluar dengan hasil subtour itu. Ya, jadi nomor 4 ini memang terpaksa ya. Di dalam formulasi VRP klasik harus kita adakan, semua kendaraan harus dipakai supaya tidak terjadi subtour. Ya, nanti kalau Anda sudah coba-coba pakai Linggo, nanti Anda bisa coba seandainya formulasi ini Anda matikan, Anda running lagi. Hasilnya sama enggak gitu ya? Subtournya muncul enggak ya? Atau ketika ini Anda nyalakan, terus Anda running, hasilnya muncul enggak ya? Itu cara kita untuk mempelajari berbagai solusi akibat dari constraint ini. Nah, constraint kelima ini kelihatannya apa sih ini ya? XIK V dikurangi XKJ V harus sama dengan 0. Jadi ini disebut constraint flow balance, yang lebih mudah kalau kita gambarkan menjadi titik ini. Jadi artinya kalau masuk ke satu titik K, dia harus keluar. Sehingga total yang masuk karena hanya boleh satu, jumlahnya hanya boleh satu lewat constraint yang ke berapa tadi? Constraint yang ini ya, nomor 2. Tiap titik hanya boleh didatangi sekali, dikunjungi oleh satu kendaraan. Jadi kalau yang masuk totalnya XIJ-nya sama dengan 1, maka yang keluar totalnya juga harus XIJ sama dengan 1, sehingga XIK dikurangi ya dari I menuju ke K dikumpulkan jumlah kemudian dijumlah dengan dari K menuju ke J dikumpulkan juga dijumlah itu harus sama dengan 0. Ya karena ini harus 1, ini juga harus 1 untuk tiap IJ yang dilalui ya. Jadi untuk tiap bukan IJ, maksudnya untuk tiap titik K yang dilalui. K ini adalah anggota set dari titik customer. Jadi script C ini kecuali depot ya. Semua titik kecuali depot. Dan V untuk semua kendaraan. Jadi membayangkan flow balance constraint itu sebetulnya Anda lihat aja gambar ini ya. Jadi kecuali ini semua, jadi setnya dari 0 sampai N kecuali K. Ya, jadi artinya ini 0 sampai N kecuali K sendiri. K ini tujuan
kemudian kalau di sebelah kanan ini, K-nya ini adalah titik awalnya. Jadi ini jumlahnya dikurangi jumlah di sini harus sama dengan 0 ya, karena ini sama dengan 1, ini juga harus dipaksa supaya sama dengan 1. Kalau dia nggak sampai begitu, berarti seolah-olah nanti datang tapi nggak pergi gitu ya. Jadi kalau mengunjungi satu titik, dia harus dipastikan dia akan meninggalkan titik itu. Itu disebut dengan flow balance constraint. Nah, formulasi tambahan dengan time window, ya, formulasi tambahan dengan time window itu kita tambahi dulu dengan beberapa parameter. Jadi sekarang bukan hanya biaya, bukan hanya CIJ, tapi waktu perjalanan juga perlu kita rumuskan. Kemudian ada variabel keputusan untuk waktu kendaraan V tiba di titik I, kita nyatakan dengan SIV. Ya, time window-nya nanti dibatasi oleh dua parameter ini ya, EI dan LI. Kalau kita bicara hanya due date, maka set aja EI-nya sama dengan 0, tinggal kita set LI-nya aja. Semua EI bisa kita set sama dengan 0, jadi boleh datang kapan saja, tapi tidak boleh lebih dari titik waktu tertentu. Itu kalau kita mau pakai pengertian due date. Tapi kadang-kadang di dalam kasus real, EI ini bisa jadi ada. Ya, jadi pernah dalam penelitian saya itu yang dilakukan juga oleh mahasiswa angkatan 2013 itu. Jadi ternyata mengunjungi satu toko, tokonya itu minta kalau kirim barang itu di atas jam 1. Karena kalau sebelum jam 1 pasar saya masih buka. Jadi saya nggak bisa ngurusi barang yang datang. Ya, maka berarti parameter waktu paling awal titik I dapat dilayani itu harus kita set. Ya. Oke, kemudian konstanta big M. Ya, jadi ini kita kombinasikan menjadi formulasi tambahan. Kalau kita punya formulasi tambahan ini, maka kita bisa mengabaikan konsen nomor 4. Ya, jadi nomor 4, konsen nomor 4 itu Anda matikan. Ya, Anda tambahkan dengan formulasi ini. Yang penjelasannya adalah konsen nomor 7, kendaraan V tidak dapat tiba di titik J sebelum SIV ditambah TIJ. Jadi ini ya, SIV ditambah TIJ itu harus lebih kecil dari betul ya, SIV ya. Kendaraan V tidak dapat tiba di titik J sebelum SIV ditambah TIJ. Ya, jadi ini adalah waktu tiba di titik sebelumnya ditambah waktu perjalanan dari I menuju ke J. Nah, terus ini untuk apa ini? Ya, ini hanya untuk memasukkan hubungannya dengan variabel XIJV ini ya. Jadi kalau XIJV-nya ini dijalani, ya, kalau XIJV-nya ini dijalani berarti ruas ini kan diperhitungkan ya. Jadi ini akan menjadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0, kalikan M, tidak ada pengaruhnya. Ini minus M, ini juga tidak ada pengaruhnya. Jadi seolah-olah, kalau artinya gini, kalau XIJ-nya ini nilainya 1, XIJV-nya nilainya 1, ini berarti ini komponen yang di sini ini kan hilang. Maka tinggal berlaku SIV ditambah TIJ harus lebih kecil dari, ini nanti coba saya cek lagi ya, mestinya harusnya SJV ini ya, bukan SIV, karena ini tidak mungkin ini ya, SIV dengan SIV. Nah, kalau XIJ-nya tidak sama dengan 1, jadi itu tidak dilalui, maka ini akan menjadi 0 kan? Ini akan menjadi 0, sehingga ini menjadi minus M, otomatis suku yang di kiri ini dia akan menjadi angka yang besar sekali, dan angka minus ya, angka minus yang besar sekali, sehingga itu harus lebih kecil dari SIV, nggak jadi masalah, karena dia itu pasti akan tercapai. Jadi artinya sebetulnya ini akan menjadi constraint yang redundant. Constraint yang redundant ketika XIJ-nya menjadi XIJV-nya sama dengan 0. Kemudian constraint ke-8 ini adalah batasan untuk time window. Ya. Constraint ke-9, nilai awal SIV di depot kita set sama dengan 0 untuk semua SIV. Jadi untuk depot titik awal layanannya sama dengan 0. Ya, yang ini sifat dari variabel SIV itu adalah variabel continue. Sehingga kalau formulasi VRPTW ini Anda jalankan, modelnya disebut dengan model MILP ya,
mixed integer linear programming. Kalau tanpa ini, modelnya hanya menjadi integer linear programming. Jadi kalau model ini hanya integer linear programming. Ya. Bahkan sebetulnya mau di khususkan lagi, istilahnya bukan hanya integer linear programming, tapi binary linear programming, karena ini hanya 0 atau 1 variabel keputusannya. Tapi kalau variabel keputusannya ada yang integer, ada yang binary, tapi juga ada yang continue, ya seperti ini, maka formulasi modelnya menjadi mixed integer linear programming. Oke ya, jadi ini saya hanya bisa menjelaskan dari sudut pandang formulasi, karena nanti untuk prakteknya Anda harus gunakan software dulu ya, Anda gunakan Lingo dan belajar nanti mulai 2 minggu setelah ini ya. Untuk minggu depan masih akan dengan saya dan kita akan masuk ke programming ya. Kenapa kok butuh programming? Karena ada cukup banyak teori yang heuristik yang kita bahas. Ya, teori heuristik yang kita bahas ini, jadi ini semua bisa diprogramkan. Tabel matriks jaraknya menjadi input, kemudian mungkin pilihan depot atau pilihan titik awalnya menjadi input, setelah itu semuanya ini harusnya bisa secara otomatis dihitung. Ya. Jadi kita akan bahas satu persatu ya, nearest neighbor. Kalau minggu lalu dengan TSP Anda sudah cukup paham nearest neighbor itu seperti apa, maka ini tidak banyak berbeda ya, hanya ada batasan kapasitas. Jadi sebetulnya caranya sama, hanya tiap kali kalau batasan kapasitas itu udah tercapai, maka kita harus mengeluarkan kendaraan baru. Udah itu aja bedanya. Jadi ini ya, ambil pertama ya, ambil kendaraan baru, pilih titik terdekat dari depot yang belum terlayani. Ya, kalau titik terdekat ini berarti nearest neighbor ya. Kalau sweep ya berarti ngikuti aturan sweep-nya gitu ya. Kemudian akumulasikan besarnya permintaan di titik tersebut. Lanjutkan ke titik terdekat berikutnya, akumulasikan. Jika nilai akumulasi masih lebih kecil daripada kapasitas kendaraan, ulangi proses ini. Jika tidak, maka Anda ke langkah 3. Langkah ketiga ini, kalau kapasitas kendaraan sudah tidak cukup lagi untuk ditambah dengan titik layanan yang berikutnya, yang segera setelah itu, maka tutup siklus rutenya kembali ke depot. Jika masih ada titik yang belum dilayani, kembali ke langkah 1 ya, kalau semua titik sudah dilayani, selesai. Jadi dengan pemikiran itu atau dengan langkah-langkah itu, maka contoh nearest neighbor jadinya seperti ini. Jadi, coba Anda cermati ya, dari depot 0, nearest-nya kemana nearest-nya? Nearest-nya kan ketiga kan? Ya, 10. Masih ada sisa kapasitas 30. Ya. Kapasitasnya 40 ya. Lanjut ke 4, 15, 25. Masih ada sisa kapasitas 15. Ya. Lanjutkan lagi dengan nearest. Jadi kalau kemarin TSP Anda muter gini ya, 3, 4, kalau dari titik B ya, 3, 4, 5, 6, kemudian ke 2, kemudian ke 1. Nah, di sini 3, 4, 5, setelah Anda sampai di titik 5, kapasitasnya habis. Jadi Anda nggak mungkin ambil di titik lain yang tersisa, apakah itu 6, apakah 1 atau 2. Sehingga ini harus ditutup rutenya kembali ke depot. Setelah itu Anda ulang lagi proses yang sama, tapi jangan lupa, jangan salah, jangan seperti Anda kalau mikir TSP, kemudian saya lanjutkan ke 6, enggak ya. Tapi namanya nearest neighbor, berarti balik dari depot, ya Anda harus ngambil titik yang terdekat. 2, kemudian 1, kemudian 6, kemudian balik ke depot. Jadi terbentuk 2 rute di sini. Dengan total jarak 28,7. Kalau kita pakai sweep dengan putarannya 0 derajat, putaran berlawanan jarum jam, ya, jadi kita ambil titik 6, demand-nya 10, ambil titik 1, demand-nya 5, ambil titik 2, demand-nya 10, berarti 25 ya. Masih bisa terus, ambil titik 3, demand-nya 10, 35,
Udah nggak mungkin ditambah 4 atau 5, berarti ini kita tutup. Ya. Setelah itu, arah sweep-nya kita lanjutkan dari 4, 5, kemudian kembali. Ini hasilnya 31,1. Ya. Heuristiknya simple. Ya. Ambil semua titik yang berdekatan, mulai dari pokoknya tiap ketemu yang terdekat diambil sampai batasan kapasitas sudah tercapai, dan kalau itu sudah tercapai kita start dengan kendaraan baru. Itu ya, itu adalah algoritma nearest neighbor dan sweep. Pak, apakah saya boleh bertanya? Ya, silakan. Untuk yang nearest neighbor itu kalau misalnya kapasitasnya masih ada, tapi untuk jarak yang terdekat pertama itu nggak mencukupi, apakah kita boleh pilih jarak terdekat selanjutnya? Ya, oke. Oke, good ya. Pertanyaan bagus ya itu. Jadi kalau kita ngikuti algoritma ini, dari bunyi algoritmanya sebetulnya tidak boleh. Ya, jadi begitu itu sudah untuk next-nya tidak cukup, maka itu kita harus berhenti. Meskipun ada next berikutnya yang ada kemungkinan cukup. Ya. Kenapa kok dibuat seperti itu? Ya kalau mau pertimbangan untuk selanjutnya, khawatirnya itu justru akan lebih jauh gitu. Jadi misalkan ini ya, 3, jadi pertanyaannya Selin itu, ini 3, 4, 5, anggap aja, ini kebetulan berapa ini? 2, ini 30, ini kebetulan 40 ya. Anggap aja kapasitas kendaraannya 45. Gitu ya. Seandainya kapasitas kendaraannya 45, ini tetap kita harus berhenti. Ya. Ini tetap kita harus berhenti, karena dari 5, kalau ke 6, saya tambah 10, melebihi 30, 40, 50 ya, melebihi kapasitas 45, jadi nggak bisa, itu kita harus berhenti. Meskipun di sini kita lihat ada yang 5, seandainya 3, 4, 5, mau saya ambil ini, terus kemudian kembali, itu pas 45. Ya. Tapi algoritma ini bunyinya nggak seperti itu. Ya, jadi algoritma ini melarang kemungkinan seperti itu. Ya, jadi sampai di sini kita harus berhenti. Ya, khawatirnya kalau ini nggak berhenti, terus kemungkinan alternatif titiknya ada banyak, dan sebetulnya Anda bisa mikir juga, kalau ini katakan 5, bagaimana nanti kalau ada tempat atau titik lain yang demand-nya lebih kecil dari 5 gitu ya. Itu diperhitungkan enggak. Dan juga tidak perlu khawatir dengan ini menghentikan seperti ini, karena ini baru algoritma konstruksi ya. Jadi jangan lupa semua algoritma kita ini algoritma konstruksi. Nanti masih ada kemungkinan di to-op. Ya, masih ada kemungkinan untuk dicoba-coba, di trial error. Ini seandainya saya ambil, karena takutnya apa? Takutnya kalau ini nggak diambil, bisa jadi nanti butuh jumlah kendaraan dalam jumlah yang banyak, gitu kan? Itu di sisi lain ya. Kalau kita lihat contoh yang ini kalau dipaksa ngambil dari 5 terus lari jauh ke 1. Ya, tapi kebetulan itu di dalam contoh ini kebetulan 5-nya ada di sini. Ya. Seolah-olah jadi kalau kita paksa ambil titik 1 menjadi panjang sekali gitu ya. Tapi dari sisi lain, kalau ada 5-nya, katakan nggak usah jauh-jauh ya, katakan 5-nya di sini gitu ya. Kalau nggak diambil sayang. Ya, kalau nggak diambil sayang, nanti bisa jadi terus jumlah kendaraan yang dibutuhkan lebih banyak. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi algoritmanya memang strict, minta kalau nilai akumulasi, jadi ini sampai di sini kalau sudah cukup, sudah tidak bisa dipenuhi, stop, tutup siklus rutenya, kembali ke langkah 2. Ya, tutup siklus rute, kembali ke langkah 2. Ya. Nah, dengan pemikiran, jangan lupa dengan pemikiran, itu nanti masih ada kemungkinan untuk diperbaiki. Ya. Gitu ya, Selin ya. Jadi jawaban singkatnya nggak boleh. Ya, jawaban singkatnya nggak boleh. Kalau masih ada sisa kapasitas, terus itu bukan di tempatnya next, tapi di tempatnya berikutnya lagi, apakah boleh diambil? Jawaban singkatnya tidak boleh. Ya, kalau stick dengan algoritma ini. Ya Pak, terima kasih. Oke. Oke ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain sebelum kita ke
algoritma yang lain yang disebut Clark-Wright. Oke ya, kita lanjutkan dengan algoritma Clark-Wright Savings. Clark-Wright Savings ini heuristik juga sifatnya, dan dia cenderung lebih superior ya daripada heuristik dua yang sudah kita bahas itu ya, nearest dan sweep tadi ya. Variabel kuncinya adalah nilai saving SIJ ya, yang melibatkan 3 titik, yaitu titik I, titik J, dan depot. Nah, konsepnya sebetulnya sederhana. Jadi konsepnya saya tunjukkan lewat gambar ini. Jadi untuk asumsi awal, untuk awalnya ya, kita anggap semua titik itu dilayani oleh satu kendaraan. Tiap titik dilayani oleh satu kendaraan. Jadi titik I dilayani oleh kendaraan satu, kemudian kembali. Titik J dilayani oleh kendaraan satu, kemudian kembali. Nanti kalau ada titik K, dilayani juga oleh satu kendaraan, kembali. Ada titik L, dilayani satu kendaraan kembali. Ada titik M, dilayani satu kendaraan kembali. Jadi kayak gambarnya kayak apa bunga gitu ya. Itu inisialisasinya adalah seperti itu. Nah sekarang yang ingin kita lakukan adalah kita melihat apakah ini bisa dihemat, pakai dua kendaraan ini bisa dihemat. Dengan cara yang garis putus-putus ini kita pertimbangkan untuk dibuang. Ya. Jadi ini kita pertimbangkan untuk dibuang, kita munculkan garis yang menghubungkan I dengan J. Ya. Jadi gambarnya ini. Jadi I dan J dihubungkan, kemudian I ke 0 dan 0 ke J-nya ini kita hilangkan. Berapa savingnya? Otomatis kita menambah jarak sebesar IJ, tapi kita kurangi dengan ini kan. Atau kalau kita balik, kalau kita mau ngitung bahwa saving itu adalah nilai positif, berarti I ke 0, 0 ke J, saya kurangi dengan ini, itu adalah nilai savingnya. Ya, jadi kembali ke persamaan ini. Jadi jarak I ke 0, jarak 0 ke J, dikurangi dengan jarak I ke J, itu berarti adalah penghematan kita. Ya, penghematan variabel nilai saving. Paham ya? Jadi semua nilai saving itu harus kita hitung dulu. Berarti kalau ada 10 titik, ada berapa nilai savingnya? Ya, berarti saving I ke J, saving I ke K, terus nanti saving J ke K. Kan ada banyak ya. Jadi untuk menghitung jumlah nilai saving, itu ada sebanyak persamaan ini. Kalau ada 10 titik, ya 10 dikali 9 dibagi 2. Jadi ini contohnya ya, untuk kasus kita, S12, C10 ditambah C02 dikurangi C12. Jadi nilai savingnya untuk titik 1 dan 2 kalau digabungkan, itu adalah 2,3. Dan seterusnya ya, ini hanya beberapa contoh. Kalau kita hitung lengkap, jadinya seperti ini. Ya, ini tabelnya baris ke 0 dan kolom ke 0 ini saya pertahankan meskipun dia sebetulnya nggak relevan ya. Karena saving itu, kalau kita bicara saving, kita melibatkan titik konsumennya. I dan J-nya itu punyanya konsumennya. Jadi semua hasil perhitungan 1 ke 2 saya masukkan di sini. Otomatis karena simetris 2 ke 1-nya juga sama. Semua nilai savingnya saya masukkan. Oke. Nah kemudian langkah-langkah dari algoritma ini adalah seperti ini ya. Jadi pertama buat matriks saving S. Sudah selesai. Tadi itu matriks savingnya. Tetapkan nomor rute. Ini rute pertama. Nanti kalau sudah selesai, kita tambahkan V ini dengan 1 ya, menjadi rute kedua. Kemudian lakukan lagi langkah-langkah ini. Ya, jadi di tengah-tengahnya langkah 2, 3, 4 ini, setelah kita punya matriks saving S, kita cari saving terbesar pada matriks saving S ini. Ya. Maksimum SIJ, di mana nilai J-nya lebih dari I, ya, jadi kita cari yang bagian ke atas ini aja ya. Karena kan simetris ya. Jadi kita cari salah satu aja. Dan demand dari titik I ditambah demand dari titik J harus lebih kecil dari kapasitas kendaraan. Ya.
tetapkan variabel load itu sebesar demand dari titik I dan J, dan rutenya, berarti ini rute yang pertama adalah dari depot ke I, ke J, kemudian kembali ke depot. Ya. Jadi saya ulang ya. Jadi setelah Anda buat matrix saving, cari saving terbesar. Setelah Anda temukan saving terbesar, jadi kalau dalam contoh ini, saving terbesarnya itu kan ini 6,6 ini. Ya, ini 6,6 ini terbesar. Ini menghubungkan titik 4 dan 5. Jadi supaya gampang kita kalau ada 4 dan 5 ini kita hubungannya berarti dari 4 ke 5 gitu ya. Meskipun simetris bisa aja 5 ke 4, tapi supaya nggak bingung ya, makanya ini ditulis cari di mana J lebih besar dari I ya. Jadi kita hubungkan titik 4 dan 5. Dari 4 menuju ke 5, tapi Anda harus cek juga kapasitasnya. Ya, jadi demand-nya 4 dan 5, kalau dijumlah lebih dari kapasitas kendaraan enggak. Kalau lebih nggak bisa. Kalau lebih nggak bisa berarti Anda harus geser cari saving yang lain. Berarti ini saving ini sebenarnya tidak visible. Ya. Tapi karena kapasitas 4 dan 5 itu belum melebihi ini. Karena demand 4 dan 5 belum melebihi kapasitas kendaraan, berarti 4, 5 kita gabungkan sehingga rute kita menjadi 0 ke 4 ke 5 kembali ke 0. Ini langkah nomor 2. Kemudian kita lanjutkan sekarang ya. Kita lanjutkan ke langkah 3 dan langkah 4. Nah, mungkin kalau melihat ini dalam bentuk notasi matematis seperti ini, kalau untuk bikin programnya memang harus baca seperti ini ya. Tapi untuk algoritma ini supaya jalan manual, saya tunjukkan aja dengan contoh ini ya. Jadi, oke ya, ini langkah ke berapa ini? Langkah ke-1 ya. Matrix saving S sudah dibuat, tetapkan nomor rutenya V. Nah, ini langkah keduanya sudah saya temukan ya, terbesar. Jadi saya gabung hasilnya sementara 0 ke 4 ke 5 kembali ke 0. Gitu ya. Nah, kemudian langkah 3 di sini ya. Langsung nanti nyambung ke langkah 4-nya ya. Nah, sekarang ruas 4 dan 5 ini kan sudah gandeng. Ya. Maka kolom ini bisa saya jadikan 1 dan baris ini 2 ini bisa saya jadikan 1 juga. Cara menjadikan satunya gimana? Berarti ada salah satu dari kolom ini yang harus dihapus. Ya, dan juga ada salah satu dari baris ini yang dihapus. Kita lihat baris dulu. Kalau sekarang saya menggabungkan 4 dan 5, berarti titik setelah depot, titik awalnya kan 4. Ya. Ini kan baris ini kita baca dari 4 menuju ke 1, ya, dari 4 menuju ke 2, dan seterusnya kan. Begitu juga baris yang 5 ini, dari 5 menuju ke 1, dari 5 menuju ke 2, dan seterusnya ya. Nah, karena 4 sudah menuju ke 5, 4 sudah menuju ke 5, maka baris 4 ini sudah tidak lagi relevan. Karena 4 sudah tidak menuju ke 1, 4 tidak menuju ke 2, 4 tidak menuju ke 3, 4 tidak menuju ke 6. 4 sudah menuju ke 5. Sehingga ini kita coret. Ya, baris 4 ini kita coret. Sisakan 1, 2, 3, kemudian yang 5 ini nanti indeksnya diganti. Ini sekarang bukan 5, tapi 4 ke 5. Dan 6. Dengan pemikiran yang sama, berarti kalau di kolomnya ini, yang Anda hapus yang mana? Kolomnya ini kan tujuan kan? Jadi kalau kita baca sini, misalkan ini ya, ini 1 ke 4, 1 ke 5. Begitu 4 dan 5 Anda gabungkan, sudah tidak relevan lagi 1 ke 5. Karena 5 itu harus didatangi oleh 4. Sehingga kalau di sini baris yang Anda hilangkan adalah baris 4, di sini kolom yang Anda harus hilangkan adalah kolom 5. Itu sebetulnya yang dimaui dengan langkah ketiga dan keempat ini. Ya. Jadi dari sini, kalau kita hapus, jadi yang tersisa hanya baris ini asalnya dari baris 4 ya. Jadi kalau Anda lihat angka-angkanya ini 0,1, 2,3, 4,4, 4,2, itu punyanya kolom ini kan.
Sedangkan yang baris yang saya hilangkan, yang baris keempat, jadi yang bertahan 4 ke 5 itu 0, 1,7, 4,0, dan seterusnya ini ya. Nah, ini tahap kedua. Tahap kedua, perhatikan sekarang ada beberapa bagian yang tidak lagi simetris ya. Jadi 4, 5 ke 6, karena ini dari 5 ke 6. Sedangkan yang di sini dari 6 ke 4. 4,2 ini dari 6 menuju ke titik 4. Nanti kalau sudah ke titik 4, dia nyambung langsung dengan 5. Jadi ini dia tidak lagi simetris. Nah sekarang, yang mana yang terbesar dari dua ruas ini? Pertanyaan yang umum untuk muncul adalah, Pak, kenapa kok saya hanya melihat baris dan kolom ini? Kalau saving terbesarnya ada di sini, boleh nggak saya ambil? Betul ya? Kalau Anda mikir seperti itu, wajar pertanyaan itu muncul, dan itu sebetulnya adalah dua jalur pengerjaan algoritma Clark-Wright ini. Jalur yang metode yang kita lakukan sekarang ini disebut metode sequential insertion. Jadi sequential. Jadi kita mencari titik lanjutannya itu dari titik yang sudah kita bentuk. Kalau Anda ingin mencari matrix saving atau Anda membolehkan, misalkan ada yang besar di tempat lain, misalkan ini 1, 2 ini besar, berarti kan Anda bikin rute baru ya. Ini rute yang ini belum selesai, tapi Anda bikin rute baru. Itu disebut dengan parallel insertion heuristic. Jadi CW ada dua cara, sekuensial, diselesaikan dulu rute yang terbentuk, atau paralel. Dalam penelitian ternyata dibuktikan bahwa paralel itu tidak superior daripada sekuensial. Ya makanya ini kita tidak bahas atau tidak kita analisis kalau paralel seperti apa. Ya, dan itu juga kalau dibuat pakai komputer pun, manajemen memorinya juga akan lebih boros, karena berarti satu rute belum selesai, Anda sudah bikin rute yang lain. Ya. Dan hasilnya juga tidak, dari hasil penelitian cenderung tidak lebih baik. Ya, jadi kenapa kok yang lain saya blok? Karena kita anggap sementara yang lain ini tidak relevan ya. Jadi yang relevan untuk dipilih saving berikutnya hanya dari baris ini dan dari kolom ini. Karena itu menandakan lanjutan dari, kalau 45 ini berarti menandakan lanjutannya dari 45 ke mana ini? Kalau di sini menandakan darinya ya. Sebelum 45 dari mana? Bisa dari 1, bisa dari 2 ya. Jadi kalau yang terpilih di sini, maka kan artinya 45 saya sambungkan dengan titik 6 kan? Ya. Tapi kapasitasnya cukup enggak? 15, 15, 30, 40 cukup. Karena cukup dan 40 itu sudah sama dengan kapasitas kendaraan, berarti rute ini saya tutup. Selesai. Sehingga pada tahap ketiga, saya tidak punya lagi 45 dan 6, tapi saya tinggal 0, 1, 2, 3. Ya. Untuk tahap berikutnya, maka tinggal titik ini yang tersisa. Nah, seandainya ini masih ada sisa kapasitas, gimana ini? Berarti sekarang salah satu dari dua baris ini saya hilangkan toh, dan salah satu dari dua kolom ini saya hilangkan. Ya. Kalau ngikuti cara sebelumnya tadi, kalau ini 4, 5 nyambung ke 6, maka yang saya hilangkan yang mana? Yang dihilangkan berarti yang barisnya yang 4, 5 ini kan dihilangkan. Karena 4, 5 sudah nyambung dengan 6. Jadi kalau mau melihat dari mana menuju ke mana, maka sudah nggak relevan lagi melihat 4 dan 5, karena 4 sudah jelas harus menuju ke 5, 5 menuju ke 6. Yang relevan tinggal 6 menuju ke 1 atau ke 2 atau ke 3. Ya. Jadi barisnya yang lebih kecil yang kita hilangkan, kalau kolom yang lebih besar yang kita hilangkan. Ya. Kenapa kolom 6 ini kita hilangkan? Ya. Kolom 6 kita hilangkan karena sudah tidak relevan lagi membicarakan 6 ini mau didatangi siapa. Ya. Karena 6 ini sudah pasti dalam iterasi kita, 6 sudah pasti didatangi 5. Jadi yang relevan untuk dibicarakan tinggal 4 ini mau didatangi siapa. Jadi yang ini kita hilangkan. Itu seandainya masih ada kapasitas. Ya. Karena sudah tidak ada kapasitas, maka matriks saving kita menjadi seperti ini.
Jadi sekarang ini 1 dan 2 yang digabungkan, jadinya ini ya. 1 dan 2 digabungkan, masih ada titik 3 yang ketinggalan. Ya, jadi titik 3 ini didatangi siapa sekarang? Jadi ini sama seperti tadi ya, baris kedua saya hapus, kolom 3 saya hilangkan. Tapi di sini nanti menjadi 23, di sini ya, menjadi 23, di sini menjadi 23. Ya, langkah keempat ini tidak simetris sekarang. Ya, jadi 1, 2, lanjutannya menuju ke 3. Nah, ini rutenya terbentuk. Solusi akhir sekarang terbentuk dengan 2 kendaraan, total jaraknya 26,6. Anda bisa bandingkan tadi dengan nearest neighbor dan sweep, lebih pendek yang ini. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan backhauling ya. Jadi ini kalau dasar-dasarnya nearest neighbor dan yang lain-lain tadi Anda sudah paham bagaimana menerapkan, dengan backhauling ini pengembangannya adalah pengembangan problem, bukan pengembangan metode. Ya, jadi pengembangan problem sekarang kasusnya bukan hanya mengantar, tapi ternyata ada titik-titik lain yang minta diambil barangnya. Ya, jadi sekarang saya punya titik backhaul. Jadi kalau yang forwardnya itu kita sebut line haul, yang tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya titik backhaul, jadi selain mengantar ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kendaraan juga punya kewajiban ngambil di titik 7, 8, 9, 10. Jadi ini asumsinya titik demand dengan titik supply tidak sama. Ya, asumsinya seperti itu ya. Pabrik dengan konsumennya tempatnya nggak sama. Kalau kalau tempat konsumen dan supply-nya sama, maka problemnya VRP masih kategori backhaul, tapi kita sebut dengan VRP pick up and delivery, VRP PD. Ya. Nah kalau VRP PD dan dropping maupun pengambilannya harus dilakukan pada persamaan, ditambahi S di tengahnya tadi ya, VRP SPD. Itu adalah VRP PD dan VRP SPD itu adalah varian dari VRPB ini ya. VRPB ini lebih khusus persoalannya karena titik demand dan titik supply-nya tidak sama. Ini biasanya menjadi model VRP dasar. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan ngirim dengan truk itu, umumnya truk itu kan pintunya buka belakang ya. Sehingga biasanya kita selesaikan dulu pengiriman, baru kita ngomong soal pengambilan. Soalnya kalau nggak gitu, pada saat truknya masih penuh, tapi kita udah ngambil, ngatur barang di dalam truk itu jadi susah, ya kan? Ya. Pada berangkat itu harus Anda pikirkan pada waktu berangkat pun Anda harus ngatur barangnya gimana supaya jangan sampai nanti ada yang diturunkan tapi bingung masukkan barang yang mau diambil. Jadi kalau ngedrop terus kemudian sudah ngambil, padahal di dalam truk masih ada barang, itu kan bikin susah secara operasional ya. Jadi VRPB ini berkembang karena memang asumsi operasional juga. Kecuali kalau truknya itu bukaan samping misalnya ya. Ya, ada juga kan truk yang bukaan sampingnya. Jadi bukaan samping itu mungkin lebih fleksibel naikkan nurunkan barang. Ya, jadi ini asumsinya semua pengambilan dilakukan setelah semua barang dikirimkan, jadi kendaraan dalam kondisi kosong. Ini datanya. Jadi sekarang selain selain 6 titik line haul, ada titik backhaul 7, 8, 9, 10. Dan untuk titik line haul-nya ada demand, untuk titik backhaul-nya ada supply. Bagaimana menerapkan heuristik yang sudah kita bahas, ya, baik dengan nearest neighbor maupun sweep? Sederhana aja. Ya. Kalau nearest neighbor berarti ya 3, 4, 5, sudah ngedrop 40 ya, habis ya.
Sedangkan 40 berarti kan kapasitas kendaraan kosong, saya boleh ngambil. Ngambilnya ya pakai prinsip nearest neighbor. Depot mana yang titik supply mana yang terdekat, ya 10 terdekat, saya ambil 10, terus kemudian 9 terdekat, saya ambil lagi 10, masih ada sisa 20, saya ambil 8, sisa 5. Ya, tidak mungkin ngambil di sini, maka kembali. Ya. Rute berikutnya atau kendaraan berikutnya, jadi nggak saya jadikan satu karena garisnya terlalu banyak, nanti kalau tumpang tindih itu bingung ya. Jadi saya bedakan rute 1 dan rute 2-nya. Yang rute 2-nya berarti sisa titiknya kan 2, 1, dan 6 ya. Maka ke 2, ke 1, nearest neighbor ya, ke 6, setelah itu backhaul-nya tinggal titik 7. Oke, ambil backhaul titik 7, kemudian kembali ke depot. Ya, jadi ini prinsip nearest neighbor untuk kasus VRP B. Jadi yang berkembang hanya varian problemnya, tapi metodenya tidak ada perubahan dari yang sudah kita bahas. Ya, kalau sweep juga sama ya. Ini dengan asumsi 0 derajat utara dan counterclockwise ya. Itu mungkin ini catatan nggak saya tulis asumsinya. Jadi 6 ambil 1, 2, 3, terus kok nggak ambil 10 kenapa? Ya katanya maunya sweep ya. Maunya sweep ya berarti ya ikut sweep, jangan ganti-ganti. Ya kalau ganti-ganti ya namanya berarti kombinasi gitu ya. Kalau di sini Anda lihat 10 loh, ambil 10 kan dekat. Tapi kan katanya tadi maunya sweep ya, sweep dengan 0 derajat utara, counterclockwise berarti backhaul-nya ngambil 7, 8, 35, penuh dah, nggak bisa diisi ini, 10, 10, kembali ke depot. Ya. Terus sisanya 0 derajat utara, counterclockwise, clockwise, kena titik 4, ya, lanjut titik 5, kemudian sweep lagi untuk backhaul, ambil titik 9, sekalipun dari 5 ke 10 lebih dekat ya. Sekali lagi, ini konstruksi ya. Jadi bisa aja nanti setelah ditemukan bahwa wah ini kalau dari 4, 5 terus kemudian ke 9, 10 jaraknya dari pengamatan ini lebih besar ya. Anda two up lah. Jadi dari sini Anda menuju ke 10 dulu baru 9 kemudian kembali. Kalau dari denahnya ini udah kelihatan akan lebih jelas, akan lebih baik ya kalau ambil 10. Ini hanya karena kita mengikuti maunya algoritmanya sweep ya sudah kita ikuti algoritma itu. Oke, jadi ini materi dari pertemuan kita hari ini. Ada beberapa tambahan catatan. Ya, pertama, kalau Anda baca jurnal, kadang-kadang mungkin Anda akan temukan istilah-istilah ini, cluster first, route second, route first, cluster second. Jadi semua algoritma yang kita bahas itu masuk kategorinya di mana. Ya. Nah, enumerasi itu disebut kategori cluster first, route second. Jadi kita mengcluster dulu kan, 1, 2, 3, misalkan kita bagi 2 cluster, 1, 2, untuk kendaraan pertama, 1, 2, 3, kendaraan kedua, 4, 5, 6. Jadi kita cluster dulu. Terus perkara di dalamnya 1, 2, 3 itu yang mana yang mau didatangi duluan, itu rutenya dipikirkan belakangan. Ya, makanya namanya cluster first, route second untuk enumerasi. Tapi semua algoritma heuristik yang kita bahas, nearest neighbor, itu disebut route first, cluster second. Karena kita mikir rute dulu kan. Kita mikir rute dulu. Rutenya ngikuti aturan jarak terdekat kalau nearest neighbor. Klasternya pertimbangan kedua, yaitu pertimbangan kapasitas. Tapi kita mempertimbangkan titik mana yang dipilih itu berdasarkan rute dulu. Dan jangan lupa bahwa semua heuristik yang dibahas sifatnya konstruksi, ya masih dapat diperbaiki misalnya dengan two op. Ya, oke. Nanti untuk latihan soalnya, ya minggu lalu ada latihan soal, meskipun tidak saya minta untuk dikumpulkan, tapi ini juga Anda bisa kerjakan. Ini kasusnya sama, ya kasusnya sama, hanya sekarang jadi kalau minggu lalu pakai TSP hanya 10 titik. Ya, saya sengaja kasih problem dengan jumlah titik banyak supaya nanti
kalau kita masuk ke programming, baru terasa manfaatnya ya. Jadi terasa manfaatnya kalau dibandingkan dengan ngitung manual. Meskipun 10 kalau ngitung manual juga nggak terlalu lama, tapi mungkin rawan salah aja dalam penjumlahan. Sekarang kalau untuk VRP berarti ada kapasitas, ya. Ada kapasitas. Jadi tiap kendaraan kapasitasnya 4 unit, mungkin ya. Dan ada di tiap titik ada demand. Jadi ada itu soalnya, kemudian ada kerjakan A, B, C, D, E ini ya. Untuk rutenya A, B, C, kemudian D dan E ini analisis. Jadi D ini nanti bandingkan B dan C, kemudian yang E, Anda coba cari secara trial error aja. Apakah hasil A, B, C ini bisa diperbaiki. Jadi dengan melihat rute yang dibuat, bisa nggak diperbaiki secara manual, trial error. Ya. Dan nanti mungkin Anda, kalau nyoba itu baru Anda punya pemikiran-pemikiran, sebetulnya kalau mau trial error itu patokannya seperti apa sih, gitu ya. Saya cari jarak yang terjauh dulu, itu bisa dipindah nggak, gitu ya. Ya, itu yang D dan E. Ya, oke. Ini materinya selesai. Saya akan pindah sedikit untuk pengantar untuk programming yang sudah saya siapkan juga di ULS. Saya minta Anda pelajari. Tapi sebelum saya masuk ke situ, ini silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya, Pak. Ya, Selin. Jadi saya masih kurang paham bagaimana untuk constraint yang keempat dalam linear programming itu kan semua kendaraan harus dipakai. Nah, bagaimana bisa menjamin ketika kita pakai semua kendaraan itu pasti tidak terjadi subtur? Oke ya. Bagaimana constraint keempat ini tidak menjamin subtur? Oke, ini pertanyaannya sulit ini ya. Jadi sebetulnya 4 ini nanti kan dia ada gandengannya ke sini ya. Jadi kalau semua kendaraan dipakai ya, jadi Anda lihat ada yang semua rute itu pasti akan berangkat dari titik 0. Kalau Anda lihat gambar saya yang subtur tadi, itu kan akan terbentuk tur di mana ada yang tidak dari 0, ya kan? Jadi konsep 4 ini menghilangkan syarat untuk subtur. Ini mudah-mudahan masih ada ini gambarnya ya. Sebentar, ini siapa yang chat ini? Oh, Jalin juga. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, subtur ini kan berarti kan ini ada X0J yang tidak sama dengan 1 ya. Jadi pertanyaannya kalau gambarnya seperti ini, maka ini punyanya V sama dengan berapa ini? Ya. Ini punyanya sebuah kendaraan di mana kendaraan ini tidak berangkat dari 0. Ya. Jadi itu yang menyebabkan concern keempat itu bisa menghilangkan subtur. Gitu ya, Celin? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, ini memang kalau mau membuktikan ya nanti kalau sudah Anda belajar linggonya ya, paling gampang itu ya dicoba aja matikan constraint ini, nanti lihat hasilnya gitu ya. Tapi kalau dari penjelasan yang bisa saya jelaskan itu ya, karena semua V itu untuk semua V itu harus berangkat dari depot, maka tidak akan ada subtur seperti pada gambar tadi. Ada subtur seperti gambar tadi berarti tidak berangkat, turnya itu tidak ada V yang tidak berangkat dari 0. Oke, yang lain ada? Oke, ya ini untuk programmingnya ini, karena ini pengantar ya, jadi
saya berhentikan recordingnya. Saya hanya akan tunjukkan beberapa langkah supaya Anda bisa install software atau program yang dibutuhkan untuk programming. Ya, oke, ini saya stop.